Baik, jadi hari ini kami diberi kesempatan oleh Aiman ya untuk menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi di dalam GRIP sendiri ya, terus terkait persepsi-persepsi atau opini-opini yang dibangun di masyarakat selama ini. Tadi kami sudah luruskan, sudah jabarkan bahwasanya kami tidak seperti apa yang dituduhkan dan disampaikan oleh berita-berita yang tidak benar, terkhusus kepada ketua umum kami ya. Banyak sekali fitnah-fitnah atau berita-berita zaman dulu beliau yang diungkit-ungkit kembali, berita-berita yang dipenggal-penggal, dipotong-potong sehingga membentuk opini seolah-olah beliau hari ini adalah orang yang sangat tidak baik. Faktanya, nyatanya tadi sudah saya sampaikan di acara Aiman dan juga oleh seluruh masyarakat bahwasanya GRIP Jaya dengan ketua umumnya Haji Yusuf Masalah tidak seperti apa yang di-framing pada hari ini. Kami adalah orang-orang yang berkumpul dalam sebuah organisasi yang punya tujuan baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Terpulang ada anggota-anggota kami yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum, itu adalah tindak pidana kriminal umum. Itu hal yang umum terjadi. Tindak aparat hukum silakan tangkap tindak mereka. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan wartawan semuanya. Pak Sekjen, lagi terkait banyak pemberitaan seperti yang ada mengajak berantem, itu menurut Pak Sekjen mereka itu mencari pansos atau seperti apa Pak Sekjen? itu cari panggung aja. Orang ajak berantem, apa yang mau ajak berantem? Beneran ngajak berantem? Ya, masa sih gitu? Itu hanya pancingan-pancingan aja. Terus mencari-cari panggung supaya dia dikenal orang, seolah-olah dia berani dengan influence. Aduh, nggak usah nantang-nantang pakai ketum kita, nggak usah. Pak Sekjen, dengan adanya berita yang tidak enak mungkin dari untuk pihak GRIP sendiri, tidak mengubah mindset dan tujuan GRIP sendiri kan terhadap apa yang sudah dibangun selama ini. Iya. Seperti itu nggak? Iya, kami tadi sudah menjelaskan kepada publik. Kami sudah menjelaskan apa visi misi kami, apa yang sedang kami jalankan, apakah benar kami seperti yang dituduhkan. Tadi semua sudah kami sampaikan semua. Dan alhamdulillah kami tidak seperti apa yang dituduhkan. Pro kontranya Sekjen di tengah masyarakat gimana Sekjen? Terkait Yang isu ini sendiri, apalagi kan mengarahnya ke Ormas Pak Ketum sendiri ya, kan? pro kontra itu kan ada orang-orang yang terprovokasi atau terhasut ya dengan berita-berita yang tidak benar. Nah, itu kan tadi kami sudah luruskan. Mudah-mudahan dengan apa yang kami berikan kepada masyarakat, informasi kepada masyarakat pada hari ini, mudah-mudahan menjadi selesai kasus ini dan masyarakat bisa mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Harus berimbang. Berita itu harus berimbang. Tidak boleh berita itu kita dengar dari satu pihak. Harus dua belah pihak. Kita harus buktikan. Tuduhan harus ada bukti. Kan gitu. Setiap orang dituduh harus bukti. Yang menuduh harus membuktikan. Bukan yang dituduh membuktikan, tapi yang menuduh harus membuktikan orang yang dituduhnya. Oke? Pak Sekjen, terkait masih ada oknum-oknum dari Ormas GRIP sendiri yang bandel gitu, ada tindakan apa mungkin dari itu? Kalau GRIP jelas, kami pecat. Kami pecat. Bahkan ketika dia polisi belum menangkap pun, kalau kami sudah ketahui kami pecat, kami keluarin. Kami dengan kejadian ini alhamdulillah Satgas Premanisme membantu kami bersih-bersih diri. Jadi anggota kami yang bandel Pak, yang tangkap aja Pak. Terima kasih kami dibantu dari sini. Berarti dengan adanya Satgas ini setuju berdirinya Satgas? Setuju dong, itu kan program pemerintah Pak Prabowo. Oh ya pasti dong, GRIP Jaya garda terdepan mendukung program Pak Prabowo apapun termasuk pemberantasan premanisme. Kami mendukung dan kami terbantu. Dan salah satunya juga program untuk call center darurat itu tetap akan dilaksanakan. Ya, program kami akan membuat call center darurat untuk masyarakat memberikan laporan kepada kami apabila ada ditemukan anggota kami yang melakukan tindak pidana atau pemerasan, pemalakan, apapun lah yang mengganggu ketenangan dan ketentraman di masyarakat, laporkan kepada kami, videoin, kirim ke kami akan tindak. Jika itu ada tindak pidananya, kami akan bantu korbannya untuk lapor ke polisi. Itu janji kami. Selain call center itu juga pihak GRIP juga bersedia untuk membantu masyarakat juga nggak Pak Sekjen, bantuan hukum seperti itu? Kalau itu sudah berjalan dari zaman dulu. Kami ini memiliki satu lembaga hukum yang di mana mereka ditugaskan oleh ketua umum untuk menerima kasus-kasus yang mana masyarakat terzolimin, ya, masyarakat yang tidak berdaya, ya, GRIP hadir di sini.
untuk masyarakat tidak mampu, masyarakat tidak berdaya, untuk masyarakat yang kasus-kasusnya tidak jalan karena dia terzolimin, karena dia tidak mampu, karena dia orang lemah. Grip ada di situ untuk masyarakat. Oke, mungkin Sekjen terakhir kan mungkin ada pro kontra juga tadi saya bilang di masyarakat, artinya ada yang ingin dipertahankan, ada yang ingin dibubarkan untuk ormas sendiri. Kalau Pak Sekjen sendiri ada pesan-pesan buat masyarakat sendiri terkait? Ya, untuk membubarkan sebuah organisasi itu harus ada dasar-dasarnya, ya kan? Kami hari ini nggak merasa sebagai organisasi yang telah memiliki dasar untuk dibubarkan, kami nggak merasa seperti itu. Dan itu juga harus ada ini dari pengadilan. Jadi nggak serta-merta begitu aja, bukan tidak bisa organisasi dibubarkan hanya dengan opini masyarakat, nggak bisa. Itu berbahaya gitu. Jadi kami nggak merasa kami telah menjadi organisasi yang berbahaya atau meresahkan bagi masyarakat. Terpulang ada anggota kami yang masih bandel melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami juga tidak pungkiri, dan itu kami mohon kepada pihak penegak hukum, tangkap mereka, bantu kami membersihkan itu. Kami juga akan membersihkan diri. Ada pesan terlaksana sendiri untuk masyarakat, Pak Sekjen? Ya, untuk masyarakat dalam menerima berita untuk lebih cerdas, lebih tidak mengambil mentah-mentah berita begitu saja. Paling tidak harus cross check, ya kan, harus mengetahui ini akun-akun orang benar apa akun fiktif. Ya, banyak itu akun-akun yang menayangkan berita-berita tentang kami itu akunnya setelah dicek akun fiktif. Dan di komen-komennya itu banyak komen-komennya para buzzer-buzzer gitu, akun-akun bayaran. Hati-hati masyarakat, memang Indonesia hari ini darurat buzzer. Kami akan menyuarakan itu. Kami akan menyuarakan kepada pemerintah untuk memberantas para buzzer, karena buzzer ini kejam, bisa membunuh karakter seseorang, bisa membunuh karakter lembaga, apapun mereka bisa bunuh dengan cara-cara mereka. Ini berbahaya. Demikian jadi saran saya kepada masyarakat harus lebih hati-hati dan lebih jeli lagi dalam menelaah sebuah berita.